pagi, siang, sore, dan juga malam untuk Pak Firmanto selaku dosen soft kami. Untuk video kami ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas untuk UAS kami. Saya Ivana Aprilia. Saya Kristantika Renata Pungus. Saya Widik Syamsi Mariana Putri. Saya Mustafa Alexis. Saya Theodorus Pascal. Saya Riko Adam Kusuma. Studi kasus membahas mengenai kasus pembunuhan seorang mahasiswa Ubaya yang tempat hilang. Mahasiswa Ubaya tersebut bernama Angelina Narania yang adalah korban pembunuhan yang dilakukan oleh Rohman Bagus Apriana alias Roy yang merupakan guru lesnya sejak tahun 2017. Di saat Roy berstatus telah memiliki istri. Putusan hakim yang menangani kasus ini menjatuhi pelaku dengan hukuman pidana 19 tahun atas dasar pelaku telah melanggar pasal 340 KUHP. Yang selanjutnya, klaim kasus. Klaim kasus terdiri dari 6 jenis. Yang pertama, klaim yaitu Rohman Bagus Apriana alias Roy adalah pelaku pembunuhan dari korban yang bernama Angelina. Yang kedua, non-klaim, apakah penyebab utama dari kematian Angelina. Yang ketiga, klaim faktual, yaitu Roy berusia 40 tahun dan bekerja sebagai guru les Angelina sejak tahun 2017. Yang keempat, klaim nilai, yaitu Roy harus setia kepada istrinya dan tidak selingkuh. Yang kelima, subjektif, yaitu Roy berselingkuh dengan Angelina karena Angelina cantik. Yang keenam, klaim objektif, yaitu Roy membunuh maka dia dihukum. Baik, yang selanjutnya adalah argumen kasus. Argumen yang pertama, terdakwa Rohman Bagus Apriana alias Roy memiliki istri sah. Namun ia terbukti nyata menjalani hubungan alias berselingkuh dengan Angelina yang adalah korban yang ia kenal sejak tahun 2017. Pastinya terdapat konflik serius yang menyebabkan perseteruan antara korban dan terdakwa hingga menyebabkan korban meninggal setelah mengalami kekerasan. Lalu untuk poin yang kedua, Roy memasukkan jenazah korban ke dalam suatu koper dan meminta adik ipar terdakwa untuk mengantar ke Mojokerto. Jelas ini adalah kasus pembunuhan berencana dan melibatkan kerjasama untuk menyembunyikan perilaku kriminal terdakwa. Terutama cara pembunuhan yang dilakukan tampak berusaha tidak meninggalkan jejak kriminal. Lalu selanjutnya yaitu poin argumen yang ketiga, tindakan kriminal yang dilakukan terdakwa memberikan dampak besar, yaitu salah satunya keresahan dalam masyarakat. Karena akibat dan perilaku yang dilakukan begitu kejam, maka seharusnya tuntutan yang diberikan memang lebih berat seperti yang diminta oleh keluarga korban. Oke, di sini ada 5 pola deduktif, yaitu yang pertama adalah modus ponens. Contohnya adalah jika Roy mencekik dan menindih Angelina dengan fatal, maka Angelina meninggal. Yang kedua, modus tollens. Di modus tollens ini, contohnya adalah jika terdakwa melakukan suatu perbuatan yang sangat sadis dan meresahkan masyarakat, maka terdakwa dapat dihukum. Oke, untuk selanjutnya yang ketiga ada silogisme hipotesis. Di sini bisa kita lihat premis satunya, contohnya adalah jika Roy membunuh seorang mahasiswi, maka Roy dapat dikenakan hukuman. Dan premis duanya, Roy membunuh seorang mahasiswi. Dan kesimpulannya, maka Roy dapat dikenakan hukuman. Dan yang keempat adalah silogisme disjunktif. Di sini bisa kita lihat premis satunya adalah Roy mendapatkan hukuman yang berat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan atau mendapatkan hukuman yang ringan. Premis yang kedua, Roy tidak mendapatkan hukuman yang berat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dan kesimpulannya adalah Roy mendapatkan hukuman yang ringan. Oke, selanjutnya pola yang kelima adalah dilema. Ini adalah contohnya. Contohnya adalah entah Angelina harus memilih menghina keluarga Roy atau tetap fokus belajar. Jika Angelina menghina keluarga Roy, maka Angelina akan kehilangan nyawanya. Jika Angelina tetap fokus belajar, maka Angelina akan
dapat meneruskan pendidikannya. Jadi entah Angelin akan kehilangan nyawanya atau Angelin akan meneruskan pendidikannya. Lalu ada kesesatan berpikir informal. Yang pertama adalah argumen ad baculum. Jadi contohnya dalam kasus ini terdapat pada bagian di mana Roy menggunakan ancaman, kekerasan, dan kekuatan ketika ia melakukan pembunuhan kepada Angelin untuk memenangkan konflik yang terjadi di antara keduanya. Jadi yang kedua ada argumentum ad verecundiam. Jadi dalam contoh kasusnya di sini, ketika Roy mengatakan pada adik iparnya untuk membuang dokumen pada yang ia buang adalah jenazah. Perkataannya dalam membuang dokumen sama sekali tidak memiliki kredibilitas. Lalu yang ketiga ada argumentum ad ignorantiam. Dalam contoh kasusnya terdapat pada bagian di mana Roy sangat bersikeras akan ketidaktahuannya untuk memenangkan perkara dengan melakukan pembelaan bahwa ia tidak melakukan pembunuhan berencana. Jadi yang keempat ada ignoratio elenchi. Contoh kasusnya yang di sini adalah telah disebutkan bahwa Roy melakukan pembunuhan berencana dengan kerjasama dengan adik iparnya. Namun pembelaan yang ia lakukan adalah saat itu ia mengatakan bahwa ia ingin membuang dokumen bersama adiknya dan bukan membuang jenazah, sehingga timbul kesimpulan yang berbeda. Lalu yang kelima ada kia tak langsung bermager. Contoh dalam kasus ini terdapat pada bagian di mana tindakan kriminal yang dilakukan Roy menimbulkan banyak kesusahan di masyarakat, meskipun wrongdoingnya pengadilannya tidak cukup pada masa namun memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Untuk counter argumen, di sini kami memiliki 3 counter argumen. Untuk yang pertama adalah anggota keluarga Angelin tidak mengetahui adanya hubungan antara Roy dengan Angelin yang ternyata sudah berlangsung lama. Yang kedua, adiknya tidak mengetahui bahwa koper tersebut berisi jenazah Angelin karena Roy mengatakan bahwa ia ingin membuang beberapa dokumen yang ia masukkan ke dalam koper, sehingga adiknya ikut terlibat dalam pembuangan jenazah tersebut. Lalu yang ketiga adalah seharusnya putusan hakim itu bersifat inkrah dan pastinya hakim sudah mempertimbangkan semua kasus yang masuk ke dalam pengadilan. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.